Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nursyafaratu dari tim 1 GLS SMPN 4 Naja. Saya akan mendongengkan Putri Salju. Salam literasi. Dahulu kala ada sepasang raja dan ratu yang berbahagia karena setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya ratu melahirkan seorang putri. Raja dan ratu mengundang 7 peri untuk datang dan memberkati putrinya yang baru saja lahir itu. Dalam acara megah yang diselenggarakan sebagai penghormatan kepada para peri itu, masing-masing peri memberikan berkat kepada sang putri. Peri pertama mengatakan, "Kamu akan menjadi putri tercantik di dunia." Peri kedua mengatakan, "Kamu akan menjadi seorang putri yang perlang." Peri ketiga mengatakan, "Kamu akan selalu mendapatkan banyak kasih sayang." Peri keempat mengatakan, "Kamu akan dapat menari dengan anggun." Peri kelima mengatakan, "Kamu akan dapat bernyanyi dengan sangat merdu." Peri keenam mengatakan, "Kamu akan sangat pintar memainkan alat musik." Tiba-tiba datang peri tua ke tengah acara itu. Dia sangat marah karena tidak diundang. Semua orang memang sudah lama tidak pernah melihat peri tua itu dan mengira bahwa ia sudah meninggal atau pergi dari kerajaan itu. Peri tua yang marah itu mendekati sang putri dan mengutuknya, "Jarimu akan menusuk jarum pintal dan kamu akan mati." Dan kemudian peri tua itu menghilang. Orang-orang sangat terkejut, ratu pun mulai menangis. Peri ketujuh mendekati sang putri dan memberikan berkatnya. "Aku tidak bisa membatalkan kutukan, tapi aku dapat memberikan berkatku supaya putri tidak tindakan mati karena terkena jarum pintal, melainkan hanya tertidur pulas selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, seorang pangeran tampan akan datang untuk membangunkannya." Raja dan ratu merasa sedikit lega mendengarkannya. Mereka lalu mengeluarkan peraturan baru bahwa di kerajaan itu tidak boleh ada alat pintal satupun. Mereka menyita dan menghancurkan semua alat pintal yang ada di kerajaan itu. Demi keselamatan sang putri, pada suatu hari, di saat putri berusia 18 tahun, raja dan ratu pergi sepanjang hari. Karena kesepian, sang putri berjalan-jalan menjelajahi istana dan sampai di sebuah loteng. Di sana ia menjumpai seorang wanita tua yang sedang meminta benang menggunakan pintal. Karena belum pernah melihat alat pintal, sang putri sangat ingin mencoba. Wanita tua itu sebenarnya adalah peri tua jahat yang dahulu mengutuknya. Saat sang putri mencoba alat pintal itu, ia pun dengan sengaja menusukkan jarum pintal ke tangan sang putri. Sang putri jatuh tak sadarkan diri dan tertidur karena terkena kutukan. Peri tua jahat tertawa puas dan menghilang dalam kegelapan. Saat raja dan ratu kembali, mereka dan seluruh pegawai kerajaan kebingungan mencari sang putri. Saat mereka menemukan, raja tersadar bahwa kutukan peri tua jahat telah menjadi kenyataan. Sang putri lalu dibawa ke kamarnya dan dibaringkan di tempat tidurnya. Raja lalu mengirimkan kabar mengenai peristiwa itu ke peri ketujuh yang baik hati. Peri ketujuh yang baik hati lalu bergegas ke istana. Ia memutuskan menidurkan semua orang di kerajaan itu supaya kelak saat kutukan berakhir, mereka semua akan bangun bersama-sama. Dalam waktu singkat, pohon-pohon besar dan semak belukar yang lebat dan berduri tumbuh di seluruh wilayah kerajaan sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk menerobosnya. Bahkan puncak-puncak istana pun hanya dapat terlihat ujungnya saja, karena menjadi sangat tertutup. Sang putri dan seluruh kerajaan menjadi aman, walaupun mereka semua tertidur. Setelah masa 100 tahun berakhir, seorang pangeran tampan yang kebetulan sedang berburu di dekat wilayah kerajaan itu melihat pucuk-pucuk istana itu. Dia sudah banyak mendengar cerita tentang kerajaan itu, antara lain tentang istana yang dianggap berhantu, para penyihir dan cerita-cerita lain yang sangat menyeramkan yang sebenarnya tidak benar. Karena penasaran, saat kembali dari berburu, sang pangeran mencari orang tua yang paling bijaksana dan pintar di kerajaan untuk menanyakan tentang kerajaan tetangga yang penuh misterius itu. Orang tua yang bijaksana itu lalu bercerita bahwa
bahwa menurutnya di dalam istana di kerajaan yang misterius itu terbaring seorang putri yang paling cantik di dunia, yang tertidur karena terkena kutukan dari peri tua yang jahat. Saat putri akan terus tidur hingga ada seorang pangeran yang untuk membangunkannya. Pangeran tampan yang memberani itu lalu bergegas berangkat menuju kerajaan misterius itu. Ia berniat untuk sang pangeran berjuang menembus semak belukar dan pepohonan untuk dapat mencapai ke dalam wilayah kerajaan yang misterius itu. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali orang dan hewan peliharaan yang terbaring di mana-mana. Tetapi mereka tidak mati, sepertinya mereka hanya tertidur sangat nyenyak. Pangeran lalu masuk ke dalam istana. Di sana ia pun melihat seluruh pegawai kerajaan yang tertidur pulas. Setelah berjalan-jalan menjelajahi istana itu, sang pangeran berhasil menemukan sang putri di sebuah kamar. Sang pangeran terpesona oleh kecantikan sang putri. Ia pun berlutut dan memegang tangan sang putri. Saat itulah berakhir dan sang putri membuka matanya. Ia menyambut sang pangeran yang telah lama ia tunggu dengan bahagia. Dalam waktu yang seluruh penghuni istana dan seluruh kerajaan terbangun. Semak dan belukar pun kembali mengerjakan urusan mereka masing-masing. Raja dan ratu juga terbangun dan segera menyambut sang pangeran dari kerajaan tetangga itu. Tak lama kemudian, sang putri dan sang pangeran tampan menikah. Mereka lalu hidup berbahagia selamanya. Sekian dongeng saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.